Ajaib, aku dan Mas Tegar bisa sampai di Kudus tanpa bunuh-bunuhan. Meskipun di jalan, Mas Tegar sempat marah-marah karena aku sesekali minta berhenti di warung kecil. Cuma untuk membeli sejumlah kretek yang kemasannya mirip-mirip dengan kretek Jagat Raya. Sudah lama sebetulnya aku ingin mencicipi kretek yang menjadi pengekor Jagat Raya. Tapi tidak ada kesempatan. Kini mumpung perjalanan darat, aku bisa membeli kretek-kretek itu. Ternyata di kota-kota yang kulewati, kudapati banyak kretek yang tak beredar di Jakarta. Kretek lokal yang menjadi penguasa di kota mereka sendiri. Kubaca satu pak kretek dengan merek Globe. Warna kemasannya sama dengan warna kretek Jagat Raya. Bahkan lambangnya pun nyaris sama. Sebuah Globe tapi tanpa tantangan yang menjunjungnya. Warna dasar kemasan dan pilihan jenis huruf sama dengan yang digunakan kretek Jagat Raya. Aku tersenyum melihat kemasannya. Kubuka kretek itu dan mulai membakar ujung batang kretek. Kuisap dan kuresapi rasa kretek tersebut. Ada usaha meniru rasa kretek Jagat Raya. Tapi jelas ini bukan Jagat Raya. Mas ini coba. Aku menyodorkan batang kretek itu ke Mas Tegar. Ini mereknya Globe. Asu mirip sama Jagat Raya. Mas Tegar menyingkirkan tanganku. Tak tertarik sama sekali. Jangan ganggu, aku lagi konsentrasi nyetir. Buset deh, gitu aja. Gerutuku. Aku mengisap kretek Globe makin dalam. Seolah menelan kekesalanku pada Mas Tegar. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, sudah bagus kami bisa tiba di Kudus tanpa pakai acara bunuh-bunuhan. Kami menuju pabrik Jagat Raya. 2 orang membuka pintu gerbang kayu yang warna catnya sudah mengelupas. Begitu turun, ratusan pasang mata yang tangannya sibuk melinting kretek melihat ke arah kami. Beberapa di antara mereka adalah perempuan muda yang mungkin baru lulus SMA. Kudapati beberapa gadis pelinting tersenyum kepadaku sambil tersipu, lalu berbisik-bisik dengan temannya di sebelah. Aku membalas senyuman mereka. Mas Tegar tiba-tiba menyenggol tanganku dengan mimik tidak suka. Apaan? Anak desa jangan buat mainan. Buat mainan apa sih? Cek, sah. Lalu Mas Tegar pergi. Aku masih mencuri lihat ke arah gadis pelinting tadi. Mereka juga masih mencuri lihat padaku. Dari dalam ruangan pelinting, seorang perempuan tua dengan tubuh berisi dan mengenakan jarik serta kebaya berjalan terseok-seok membawa tubuhnya. Di pinggangnya ada apron putih terbuat dari kain tepung yang dibebatkan. Warnanya tak lagi putih, melainkan kecoklatan karena noda tembakau. Ia mengenakan kacamata tebal yang menempel di pipinya. Lebih tebal dari terakhir kali kami bertemu dengannya. Mbok Marem. Perempuan itu melebarkan tangannya dan menyambut kami dengan ramah. Ada aroma tua bercampur cengkeh dan tembakau yang menguar ketika ia memelukku. Anehnya otakku mengatakan kalau itu adalah aroma sejarah. Tak kira koera bakal bali mrene le, wis penak ning Jakarta. Dia mengamati wajah Mas Tegar dengan penuh haru. Seperti nenek yang telah lama tak bertemu cucunya. Dan kaget betapa dulu cucu kecil yang bisa menjadi perkasa. Dipikirnya Mas Tegar tak akan balik lagi sebab Jakarta lebih enak. Ya mesti bali mrene mbok, wong iki kampungku. Mbok Marem memeluk mesra Mas Tegar. Dia memang lebih dekat dengan Mas Tegar ketimbang aku. Ya, karena memang Mas Tegar besar di pabrik ini dekat dengan pelinting yang telah mengakar di pabrik ini. Mbok Marem adalah buruh giling kami yang paling tua. Kupikir dia sudah meninggal atau berhenti bekerja karena stroke atau serangan jantung. Aku takkan heran jika aku tak mendengar beritanya. Sebab aku memang jarang pulang. Ternyata ia masih setia melinting untuk kretek Jagat Raya. Romomu mana le? Romo sakit mbok. Walah sakit apa? Komplikasi. Mondok? Endak di rumah saja. Romo ndak mau dirawat di rumah sakit. Lah, bapakmu sakit kok malah kemari? Ada urusan apa kemari? Kan bisnis bisa diurus di Jakarta. Mbok Marem lalu tertawa renyah. Nyari orang, mbok. Siapa? Aku dan Mas Tegar saling pandang ragu, tapi kami berdua seperti memikirkan hal yang sama. Jika ada orang yang bisa menceritakan kisah masa lalu, maka Mbok Maremlah orangnya. Namanya Jengyah. Mbok pernah dengar? Tanyaku.
Walah, Mbok Marem terkejut. Tak pikir jeneng kuwi ra entuk disebut ning kene. Maksud Mbok, kupikir itu nama yang haram disebut. Kupikir semua orang sudah lupa. Kamu juga belum lahir waktu insiden Cengya itu terjadi. Mbok Marem nyerocos kaget dengan bahasa Jawa. Lalu perempuan tua itu bercerita. Ia seperti keran bocor ternyata. Tapi dia memastikan dulu. Ibumu ndak bakalan datang kemari toh? Kami mengeleng berkali-kali. Meyakinkan bahwa ibu maupun Romo tak akan datang ke situ. Dan ia juga membuat kami berjanji. Takkan bilang Romo maupun ibu bahwa ialah yang menceritakan perihal Cengya. Cengya itu pemilik kretek gadis. Kretek gadis? Aku dan Mas Tegar saling pandang. Lalu tertawa mendengar merek itu. Aneh. Meskipun jika dipikir, banyak merek kretek yang beredar dengan nama asal-asalan. Tak dipikir filosofinya. Seperti nama yang asal comot untuk membuat satu produk dadakan dan gambling di pasaran. Sedangkan nama Jagat Raya tentu saja punya sejarah panjang dan ada filosofi-filosofi tertentu. Kretek gadis itu terkenal. Zaman dulu aku juga pernah ngeses kretek gadis. Dulu kretek itu duluan ada, baru kretek Jagat Raya. Kok hilang ya kretek itu? Mbok Marem bertanya-tanya sendiri. Tapi ndak apa-apa, wong sekarang ada kretek Jagat Raya. Sama saja. Lalu perempuan tua itu meneraikan tawanya. Ya, baginya mungkin yang namanya kretek sama saja. Merek apapun itu. Meski ia mengabdi di pabrik Jagat Raya berpuluh tahun. Tapi tentu saja jika kau tanya pada Mas Tegar, jawabannya pasti kretek Jagat Raya berbeda. Dan pasti lebih gurih dan enak dibanding kretek manapun. Nah, bapakmu dulu itu, Pak Raya, dengar-dengar pernah ada hubungan sama pemilik kretek gadis itu. Sama Cengya. Jangan keras-keras. Mbok Marem lalu menengok kanan kiri, seolah takut gosipnya didengar orang. Padahal senjatanya, kejadian itu terjadi puluhan tahun lalu, jauh sebelum aku lahir. Tak ada yang tahu soal itu kecuali Mbok Marem. Iya, hubungan cinta. Ia berbisik. Nah, benar kan? Cengya mantan pacar Romo. Aku bangga dengan tebakanku dari awal. Kalau sudah begitu, so what? Mbok tahu di mana Cengya tinggal? Tanyaku. Ndak tahu. Kalau gitu mungkin pabrik kretek gadisnya, Mbok tahu di mana? Mas Tegar tanya. Oh, kalau itu bukan di Kudus. Tapi Romo bilang terakhir ketemu Cengya di Kudus, Mbok. Ucapnya lagi. Tapi setauku pabrik kretek gadis bukan di Kudus, di Kota M. Aku dan Mas Tegar saling lihat. Kota M kan, kalau nggak salah tempat kelahiran Mbah Kakung kita. Mas Tegar mengingat-ingat. Ya, seingatku juga begitu. Kenapa urusannya jadi sampai ke tempat kelahiran Mbah Kakung segala? Berarti kita harus ke sana. Aku memastikan arti saling pandang kami. Kita nggak punya pilihan toh, kalau mau nemuin Cengya. Benar juga. Kami memutuskan untuk sekedar meluruskan badan di pabrik. Ada rumah masa kecil kami yang menjadi satu wilayah pabrik, yang memang sengaja dirawat untuk dipergunakan jika kami berkunjung. Di rumah itu, kami menghabiskan masa kecil sebelum Roma memutuskan untuk pindah ke Jakarta demi membesarkan kretek Jagat Raya. Awalnya wilayah rumah yang berarti juga wilayah pabrik kretek tidak sebesar sekarang. Tetapi setelah kretek Jagat Raya berkembang makin pesat, Romo mulai membeli rumah-rumah di kanan kiri khusus untuk melinting. Kini pabrik kretek Jagat Raya berkembang demikian pesat. Ada mes buruh pabrik yang disediakan jika memang ada buruh yang dari luar kota. Ada pula klinik yang disediakan untuk fasilitas kesehatan gratis. Lebih daripada itu, pada hari-hari tertentu ada pasar tiban, alias pasar kaget yang menjual dari baju sampai peniti. Tak terhitung penjual jajanan yang senantiasa setia menanti para buruh ketika jam makan siang dan bubar pabrik dengan perut kosong. Mereka telah siap menyajikan karbohidrat yang tak terlalu steril dengan harga bersahabat. Rumah-rumah di sekitar pabrik juga membuka warung-warung nasi dadakan yang laris manis. Pelanggannya tentu saja para buruh pabrik. Sedang rumah yang punya halaman rumah cukup besar membuka usaha parkiran motor dan sepeda bagi buruh yang membawa kendaraan sendiri. Pabrik kretek Jagat Raya cuma sedikit dari sekian banyak pabrik kretek rumahan yang ada di Kudus.
Kretek yang cuma selinting dengan panjang kurang lebih 5 cm itulah yang menggerakkan perekonomian kota ini. Buruh kretek tidak cuma datang dari Kudus. Tak sedikit yang datang dari Demak atau Rembang dan mencari hidup dari batangan kretek. Menjelang pagi dan sore adalah pemandangan biasa jika di jalan Kudus yang panas melihat para buruh yang saling bergurau menaiki sepeda jengki atau pit ontel yang menuju ke pabrik masing-masing. Ada yang berseragam, ada pula beberapa pabrik yang membebaskan pakaian buruhnya. Pabrik yang menggunakan seragam biasanya pabrik yang lumayan mapan, seperti Kretek Jagatraya. Tidak semua pengusaha kretek kaya. Banyak dari mereka yang sudah lama berdiri, tetapi nasibnya tidak seberuntung Kretek Jagatraya. Tak sedikit dari mereka yang kembang-kempis mempertahankan pabriknya. Boro-boro bisa masang iklan di TV. Bayar pegawai saja mungkin nunggak. Mereka mempertahankan pabriknya karena nilai historis, sebab kebanyakan pabrik mereka didirikan oleh orang tua atau kakek mereka. Seperti halnya dengan Kretek Jagatraya, yang juga didirikan oleh Mbah Kakung. Tetapi besar ataupun kecil pabrik tempat mereka bekerja, yang pasti industri kretek di Kudus menyerap lebih dari 100.000 buruh. Itu berarti menjadi tumpuan penghasilan hampir 2/3 penduduk Kabupaten Kudus. Lalu pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana seorang yang cuek terhadap urusan pabrik sepertiku bisa tahu ini semua? Jawabannya, aku tak cuek-cuek amat kok. Aku hidup dari kretek, yang bisa menyekolahkanku dan memberiku makan. Maka diam-diam aku pun mempelajari soal Kudus dan kretek, meskipun aku malas terlibat dalam kepengurusan pabrik. Gadis manis pelinting yang sejak tadi cekikikan melihatku itu namanya Mira. Dia baru 18 tahun, tak sekolah SMA, cuma lulus SMP. Aku tengah menyarankannya untuk mengambil kejar paket C yang setara SMA, karena menurutku, sayang gadis secantik dia tak berpendidikan. Masa ia cuma mau jadi pelinting kretek? Kami berbincang ketika bubaran kerja. Dia menunggu masnya menjemput di depan gerbang pabrik. Jadi ku tegur iya, si manis Mira. Mas Tegar memanggilku. Tatapannya tak suka karena aku beramat-amat dengan para buruh. Ini aneh sekali. Padahal dia adalah anak yang dididik untuk mengenal para pekerjanya dengan lebih personal. Tapi dia bersungut-sungut melihat aku sekedar ngobrol dengan Mira. Aku terpaksa pamit dari Mira. Di saat yang sama, sebuah motor Honda datang mendekat, menjemput Mira. Gadis itu duduk menyamping di kursi belakang. Dia tersenyum kecil sambil melambaikan tangannya padaku tanda pamit. Aku pun mengangguk sambil tersenyum. Jangan macam-macam sama orang sini, tegas Mas Tegar. Puff, apa-apaan sih? Dia betul-betul tidak seru. Memarahi seperti anak kecil. Aku nggak suka kamu bikin masalah. Bikin masalah gimana sih, Mas? Aku kan cuma ngobrol. Pokoknya aku nggak suka. Terserahlah orang aneh. Mas Tegar dengan pergi membawa kekesalan ke arah kantor pabrik. Aku pergi membawa kekesalan ke arah manapun yang rokoknya tak searah dengan Mas Tegar. Malamnya aku berpikir bahwa kelihatannya kami harus ke kota M. Aku ingin memastikan rencana kami. Kuputuskan untuk menegur Mas Tegar terlebih dulu. Ya, sejak siang tadi Mas Tegar mendiamkanku. Mas, nyoto yuk. Masa ke Kudus enggak makan soto Kudus? Memang harus ya? Mas Tegar menyahut. Dia seperti anak kecil. Aku ingin tertawa mendengar jawabannya. Mas Tegar sepertinya pura-pura sibuk dengan berkas yang menumpuk menunggu ditandatanganinya. Karena kebetulan di rut Kretek Jagatraya kemari, maka orang-orang kantor langsung datang siang tadi dan menyetor berkas yang harus ditandatangani. Tak perlu mengirimkannya ke Jakarta. Prak, tiba-tiba kami dikagetkan oleh sebongkah batu yang menembus pecah kaca jendela. Kami kaget, langsung bergegas keluar. Seseorang dengan motor seperti menunggu dan menantang. Hei, siapa itu? Security yang menjaga gerbang teriak. Seseorang itu diam saja. Security menghampirinya, sambil bawa pentung. Aku dan Mas Tegar mulai merasa tak karuan. Ada apa ini? Orang itu terlihat cekcok dengan security tanpa keinginan untuk pergi dari situ. Dari kejauhan ku dengar namanya disebut-sebut. Aku dan Mas Tegar mendekat. Ada apa? Tanya Mas Tegar. Sosok itu mulai terlihat jelas. Dia masih mengenakan helm. Dibukanya helm itu dan langsung mendekatiku.
Tangannya mengacungkan menunjuk-nunjuk mukaku dengan kesal. Jangan kamu pikir aku iki wedi sama situ. Cuma karena situ punya pabrik bisa seenaknya ngerebut cewekku. Pemuda itu menuding-nuding aku dengan dialek Jawa yang kental. Siapa yang ngerebut cewek lu? Tantangku songong. Kamu pikir aku ndak lihat situ PDKT karo Mira? Hah? Oh alah Gusti, dia ini cowok yang tadi menjemput Mira ternyata. Aku tak mengenalinya. Sebab sejak tadi dia memang selalu pakai helm dan selalu jaraknya jauh. Mira itu tunanganku, ngerti kowe? Iya mas, iya, kita selesaikan saja dengan bijak ya. Ndak perlu ribut-ribut gini. Mas Tegar mencoba menengahi. Kowe lunga saiki, nek ra tak celukne polisi. Security mencoba mengancamnya akan memanggilkan polisi, tapi kelihatannya tak mempan. Aku sudah nyuruh Mira keluar dari pabrik ini. Mulai besok, aku masih bisa kasih dia makan. Nggak perlu kerja jadi pelinting yang gajinya cuma koyok tai. Mas Tegar tiba-tiba emosi. Hei, kurang ajar kamu. Saya kasih gaji anak buah saya dengan layak. Dek, waduh gawat. Kalau soal pabrik dia bisa membela dengan jiwa raga. Security bawa orang ini pergi. Siap pak. Security langsung dengan tegas mendorongnya pergi menjauh dari Mas Tegar. Mas Tegar bersungut-sungut masuk ke dalam rumah. Sejujurnya aku bingung. Kok urusannya jadi begini? Aku mencoba minta maaf pada mas-mas itu. Sebab aku tahu, jika tidak urusanku dengan Mas Tegar akan lebih panjang. Mas, benar. Saya nggak punya maksud apa-apa sama Mira. Cuma ngobrol saja. Kutunjukkan maksud baikku. Bahwa aku sebagai pemilik pabrik berkewajiban menjaga hubungan baik dengan karyawan. Dan bla bla bla. Mira itu punyaku, ngerti kowe? Iya mas, saya ngerti. Dia itu sudah terikat sama aku, utangnya akeh. Aku terbelalak. Maksudnya apa sampai bilang kalau utangnya banyak segala? Security lalu menarikku sejenak dan berkata dengan nada pelan. Dia itu rentenir di sini mas. Dia sering minjami uang ke buruh pabrik. Aku mulai paham sekarang. Berapa utang Mira? 3,5 juta, 3,5 juta katanya. Tunggu di sini, ujarku. Aku segera masuk ke dalam kantor. Ku ambil cek yang ada di dalam laci meja direktur. Siapa lagi kalau bukan Mas Tegar? Mas Tegar yang sedang menenangkan diri, terheran melihatku mengambil cek itu. Heh, buat apa kamu mengambil cek kantor? Buat nyelesain masalah, jawabku cepat. Aku tahu jika tak segera mengambil buku cek itu, Mas Tegar akan merebutnya. Maksud kamu apa? Mas Tegar memastikan ucapanku. Hei lebas, balikin ceknya. Dia berusaha mencegahku. Diikutinya aku terus sampai keluar menemui rentenir tadi. Baru 5 menit Mas Tegar berusaha tenang. Sekarang dia harus ikutan tegang. Aku telah menandatangani cek itu. Kutulis Rp3.500.000 di situ. Nih, kataku. Aku menyodorkan lembar cek itu. Emosi pemuda itu langsung turun. Sesaat wajahnya heran. Tapi 2 detik kemudian dia berubah gahar lagi. Awas kalau ini cek kosong. Setelah itu dia pergi dan membawa sisa kekesalannya. Ternyata dia cuma butuh utangnya dibayar. Aku berpesan pada security untuk bilang ke Mira kalau utangnya sudah dibayar. Jangan sampai sudah kurokok uang dari kantongku, masih pula Mira terkekang dengan rentenir itu. Aku menarik kesimpulan. Jadi, daftar orang yang buka usaha di sekitar pabrik itu bukan cuma tukang jualan makanan, penjual kebutuhan rumah tangga harian, maupun usaha parkir. Tetapi rentenir juga tumbuh subur. 2 security yang sejak tadi terlibat meminta maaf padaku karena tak awas dengan interupsi tak penting namun cukup mengganggu tadi. Aku bilang, itu tak apa-apa. Cuma meminta agar mereka lebih waspada saja. Lalu aku masuk rumah. Aku tahu urusanku belum selesai. Aku masih harus menghadapi Mas Tegar yang murka. Kamu itu sudah gila ya? Pakai uang perusahaan buat bayar utang pegawai kita ke rentenir. Cuma karena kamu salah satu pewaris yang juga berhak mengeluarkan cek. Bukan berarti kamu bisa pakai seenaknya. Ngerti? Aku memutar bola mata. Bosan dengan omelan Mas Tegar. Ya, aku tahu kok. Sejak awal kan aku satu-satunya pemilik kretek jagat raya yang tak dikasih cek. Meskipun dalam akta notaris menyebutkan
Kalau tanda tanganku pun bisa berlaku di cek perusahaan. Tapi dalam hati aku pun mengakui andai aku diperbolehkan memegang cek sendiri. Iya sih, tentu aku sudah menggunakan untuk hal-hal yang tak bertanggung jawab. Misalnya untuk membuat film impianku. Aku kan sudah bilang kamu jangan neko-neko sama orang-orang sini. Bukannya aku ngelarang kamu untuk akrab sama karyawan kita. Tapi ini yang sejak awal aku kasih khawatirkan. Kalau kamu profesional, aku nggak akan ngereweti kamu. Tapi kamu itu akrabnya punya maksud macam-macam. Aku memang nggak macam-macam, Mas. Itu si Masnya aja yang emosi, posesif sama pacarnya. Aku membela diri. Lagian kan urusanku sudah selesai. Lagi pula aku bakal ganti uang perusahaan tadi kok. Cuma karena aku nggak ngurusin pabrik kan bukan berarti aku nggak punya duit. Ini bukan masalah jumlah uangnya. Tapi kamu, memang Mira itu siapamu? Aku merenungi ucapan Mas Tegar. Aku cuma kasihan saja pada gadis itu. Jika harus menikah dengan laki-laki menyebalkan seperti dia. Kapan kamu mau berubah? Kupikir niatmu untuk pergi nyari Jengya ini tanda kamu sudah mulai dewasa. Aku salah. Terus mau Mas gimana? Aku pun mulai naik darah. Aku wegah pergi bareng kamu lagi. Ya wis terserah. Aku pergi membawa kekesalanku ke arah kamar. Mas Tegar pergi membawa kekesalannya ke arah manapun yang bukan ke arahku. Ku banting tubuhku ke kasur. Kunyalakan sebatang kretek sambil memandang langit-langit dengan pikiran sengit. Keesokannya, ku dapati Mas Tegar membangunkanku dengan sangat tak sopan. Sepertinya dia meludahiku. Kok ngeludah? Aku bersungut-sungut, menghapus air di mukaku dan mencoba melek. Enak aja ngeludah, ini air aqua. Mas Tegar mengangkat botol airnya. Air kobokan. Bangun, sahur. Mas Tegar malah dengan semangat menyiprati air dari botol aqua tersebut. Iya, ini melek. Lihat nih siapa yang ada di sini. Aku menajamkan penglihatan yang masih tertutup kabut ngantuk. Mas Karim, kok di sini? Kangen. Mas Karim nyengir pas di depan mukaku. Sepertinya ia senang sekali bisa mengejutkanku. Gombal Mugio, ujarku. Ngapain Mas di sini? Mastiin aku sama Mas Tegar nggak bunuh-bunuhan. Iya, Mas Karim menjawab sambil tertawa. Wajah Mas Tegar bersungut-sungut. Dia memang tak bisa bercanda. Untuk kesekian kalinya aku memaklumi dalam hati. Dia pasti masih sangat kesal soal tadi malam. Kapan sampai? Baru aja naik pesawat ke Semarang, terus dijemput sama driver ke Kudus ini. Jam berapa sih sekarang? Siang, Mas Tegar masih bersungut-sungut. Aku menengok jam tangan yang tergeletak di meja, menunjukkan pukul 11.22. Iya, sudah siang. Aku tak bisa menghilangkan kebiasaan tidur hingga siangku. Serius, Mas, ngapain kamu di sini? Aku mau ikut kalian ke kota M. Buat apa? Tuh, disuruh Mas Tegar. Dia menunjuk Mas Tegar dengan matanya. Buat apa? Biar semua jelas. Dan biar kalau aku ngomong tulalit sama kamu ada penerjemah. Aku tertawa mendengar jawaban Mas Tegar. Sedangkan Mas Tegar masih saja bersungut-sungut karena aku menganggap jawabannya kelakar. Aku tahu kok ini bukan gurauan. Jadi kita jalan kapan? Mas Karim mengembalikan fokus perbincangan. Besok, Mas Tegar tegas menjawab. Pagi buta, jadi kalau kamu... Mas Tegar menunjuk mukaku. Udah dibangunin ndak bangun-bangun juga, jangan heran kalau aku bakal nyiram air pel seember ke mukamu. Ndak cuma nyiprati air aqua. Saat itu juga aku menyetel alarm di jam tanganku pukul 4 pagi.